melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan aturan-aturan dan beberapa pengumuman. Laporan keuangan tanggal 24 Juli 2025 besar harga Rp698.900. Pemasukan dalam satu pekan Rp1.525.000. Pengeluaran dalam satu pekan Rp1.650.000. Sehingga 11 Juli 2025 terdapat saldo Rp3.566.000. Kami mengucapkan terima kasih atas sifat dan sedekah yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas amal kebaikan jemaah dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Untuk pengumuman yang selanjutnya, pengajian buku setiap awal bulan, pengajian rutin asbaja, pengajian rutin fikih, dan pembinaan membaca Al-Quran setelah salawat untuk anak-anak dan masjid dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Untuk khotib pada Jumat hari ini yaitu Ustaz Awan Setiawan SPD dari Hadis. Untuk Bilal Saudara Fakri dari Mas. Demikian laporan keuangan dan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkahi setiap langkah kita dalam membangun masjid Suratul Mujahid. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا معاشر المسلمين وذرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana sabil salam, wa ashhadu anna wa syari'atil ladzi karim, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi hidayah dan inayah oleh Allah bisa melaksanakan salah satu ibadah berupa salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan atas kesabaran dan keikhlasan kita melaksanakan ibadah pada kesempatan kali ini menjadikan sebab seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak yang soleh dan solihah, tambah tua tambah giat dalam beribadah, dan diakhiri dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas, sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal yang tersembunyi, sehingga tidak mudah menyikapinya.
Jika Allah merahasiakan sesuatu, pasti Allah memiliki maksud tertentu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu an, beliau mengatakan Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Hadirin, perintah-perintah Allah sangatlah banyak sekali jumlahnya. Dari yang banyak itu, mungkin banyak pula yang telah kita laksanakan. Tetapi, kita tidak tahu dari amal-amal ketaatan itu manakah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut dimaksudkan agar hamba-hamba Allah tidak mudah merasa puas, lalu menyia-nyiakan kesempatan melakukan amal-amal kebaikan lainnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh meremehkan suatu amal kebaikan, baik yang berat maupun yang ringan, baik yang populer di mata masyarakat maupun yang tidak populer. Setiap kali ada kesempatan untuk melakukannya. Jangan-jangan Allah justru memberikan ridhonya atas amal yang kebanyakan orang menganggapnya remeh-temeh. Dalam kaitan ini ada sebuah kisah yang sangat penting untuk menjadi rujukan, berupa sebuah kisah mimpi yang sangat menarik, yakni kisah Imam Ghazali, yang mana pada suatu ketika dalam cerita tersebut, dalam mimpi tersebut, Imam Ghazali pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam Ghazali, bagaimana perlakuan Allah terhadap engkau?" Kemudian beliau menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya. Lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawa ke sisiku?" Imam Ghazali menjawab, "Aku pun menyebutkan berbagai perbuatanku." Kemudian Allah berfirman, "Kami tidak menerimanya. Sesungguhnya yang kami terima darimu adalah suatu hari ada seekor lalat hingga pada wadah tintamu untuk meminumnya, padahal kamu sedang menulis. Lalu kamu menghentikan tulisanmu hingga seekor lalat itu selesai meminumnya. Kamu melakukan hal itu karena kasihan terhadap lalat tersebut." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan bahwa hamba-Ku ini ke dalam surga. Hadirin, di dalam kisah tersebut menceritakan bahwa Hujatul Islam Imam Al-Ghazali masuk surga bukan karena kitab-kitab yang beliau tulis dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi hanya karena membiarkan seekor lalat masuk ke wadah tinta yang beliau gunakan untuk menulis kitab. Nyamuk itu bermaksud minum karena haus hingga ia puas dan terbang meninggalkan Imam Ghazali. Hadirin, kemudian hal yang kedua yang disimpan oleh Allah menyembunyikan murkanya atas perbuatan maksiat yang dilakukan hambanya, dan bukannya langsung memberikan hukuman atau azab atas kemaksiatan itu. Hadirin, setiap kemaksiatan menimbulkan murka Allah kepada pelakunya. Namun Allah tidak memperlihatkan murkanya yang dapat dirasakan langsung oleh pelakunya. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak menganggap enteng atas kemaksiatan yang telah kita lakukan. Betapapun kecilnya sebab bisa menjadi Allah telah sangat murka atas kemaksiatan itu. Hal ini maksudnya agar kita tidak meremehkannya. Apalagi kemaksiatan itu kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan lain yang justru menambah murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya adalah setiap kemaksiatan harus menjadi perhatian kita, karena bisa jadi Allah sangat marah atas kemaksiatan itu. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk banyak-banyak mohon ampun dengan memperbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat, diikuti dengan penyesalan dan bertobat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun dari hamba-hambanya, karena mungkin ia adalah wali Allah. Dengan kata lain, kita sesungguhnya tidak perlu mengorek-orek apakah seseorang adalah wali Allah atau bukan, terutama jika upaya ini hanya untuk membuat kita meremehkan orang itu setelah kita meyakini bahwa ia bukan seorang wali.
Justru seharusnya ketika Allah sengaja merahasiakan para walinya dari hamba-hambanya, maka kita sebaiknya memiliki keyakinan bahwa setiap orang sebaiknya kita hormati, sebab mereka memang pantas dihormati karena kemanusiaannya. Allah sendiri memuliakan mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami melebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Surat Al-Isra ayat 70. Hadirin, selain itu, agar kita tidak gampang meremehkan orang lain dan justru terdorong untuk menghormatinya, kita perlu meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Cara ini lebih menjamin keselamatan kita dari meremehkan orang lain. Sebuah pepatah Arab mengatakan yang artinya, janganlah engkau meremehkan orang lain, sebab segala sesuatu memiliki kelebihannya sendiri yang kita mungkin tidak memilikinya. Pepatah tersebut sejalan dengan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Surat Al-Hujurat ayat 11. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sekali lagi, Allah sengaja merahasiakan dalam tiga perkara, sebagaimana disebutkan di atas. Agar apa? Agar manusia bersikap hati-hati dan berbuat adil, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Kesemuanya ini tidak lain adalah demi kebaikan kita masing-masing, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar-benar muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala